Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerita pendek berjudul Bomba Terran. Phnom Boika adalah salah satu negara besar di benua Mendoza yang telah berdiri selama ratusan tahun. Negara ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah sehingga kebanyakan rakyatnya hidup dalam kemakmuran. Namun, sejak memenangkan perang besar sekitar 20 tahun lalu, Phnom Boika justru dilanda ketidakstabilan berkepanjangan. Rezim pemerintahan silih berganti, kudeta demi kudeta terjadi, hingga akhirnya kekuasaan terlama yang dipegang oleh Presiden Bariso selama setahun, tentunya sebelum ia sendiri diturunkan. Saat ini kekuasaan berada di tangan Kolonel Leon, seorang pimpinan divisi di ibu kota Marapako yang mengambil alih kekuasaan atas negara itu tepat 1 tahun setelah rezim Presiden Bariso melakukan kudeta. Sebagai justifikasi, Leon menuduh Bardiso terlibat korupsi dalam proyek senjata pangan negara yang sebenarnya Leon ikut campur karena satu dari 5 orang penemuika tinggal di Marapako. Namun, baik sebelum maupun sesudah kudeta oleh Leon, keadaan penemuika tidak pernah benar-benar membaik seperti yang diharapkan. Tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah sudah sejak lama sangat rendah sehingga memicu kerusuhan dan meningkatnya tindak kriminal. Sebagian aparat pemerintah bahkan memilih untuk membiarkan atau justru ikut memperkeruh kekacauan. Situasi ini membuat negara-negara lain kehilangan kepercayaan yang mengakibatkan seluruh kedutaan asing ditutup sekitar 6 bulan lalu karena adanya desas-desus pembunuhan warga asing. Di tengah kekacauan itu, Leon masih memiliki masalah lain, yaitu misteri mengenai dokumen proyek senjata rahasia lama yang konon hanya dimiliki oleh Presiden Bardiso dan musnah terbakar hampir semuanya, kecuali cover dokumennya yang berwarna hijau kuning saat kudeta, serta keberadaan Dr. Hilton Mitch, seorang ilmuwan legendaris yang menjadi kepala proyeknya. Hilton Mitch dikenal sebagai otak di balik penemuan bom mematikan yang hampir menghancurkan setengah dunia pada Perang Besar. Ia juga terkenal memiliki obsesi ekstrim terhadap gagasan penghancuran dunia. Suatu hari, sebuah tim border patrol menemukan seorang pria paruh baya pingsan di tengah hutan dan membawanya ke pos mereka. Wajah pria itu pun sangat mereka kenali. Pemerintahan Leon telah lama menyebarkan lembar buronan ke seluruh negeri yang berisi informasi detail mengenai Hilton Mitch. Dalam keadaan panik, awalnya Hilton Mitch berniat mengakhiri hidupnya sendiri seperti yang dilakukan banyak ilmuwan lain di Phnom Boika. Namun, niat itu ia urungkan ketika menyadari bahwa kondisi Phnom Boika justru semakin memburuk setelah Bagdiso digulingkan dan dirinya melarikan diri ke dekat perbatasan. Saat ini, pos patroli perbatasan tempat Hilton Beach kondisinya sangat memprihatinkan. Bangunannya yang mirip kandang hewan nyaris runtuh, peralatan pribadi dan operasional sebagian besar rusak atau tidak berfungsi, dan kondisi penjaganya pun tidak terlalu sehat, dengan badan mereka yang cenderung kurus dan bisa dibuktikan dengan sedikitnya makanan di pos tersebut. Niat itu semua, sebuah gagasan mulai terbentuk di benak Hilton Beach, agar ia tidak dibawa ke presiden. Apa kalian tahu, kata Hilton Miss akhirnya, suaranya datar. Betapa banyak negara yang runtuh bukan karena musuh, tapi karena pusatnya lupa pada pinggirannya. Javier, operator komunikasi di pos itu tidak menggubris. Ia lebih peduli untuk memperbaiki radio lama untuk memberi pesan ke Marakapo. Javier yakin bahwa penemuika menjadi kacau karena perkataan orang-orang pintar tapi bodoh dan manipulatif seperti Hilton Gates. Ia sudah bekerja selama 15 tahun di perbatasan karena tidak punya begitu banyak keterampilan untuk bekerja di kota. Diam kau. Kalau waktu itu tidak ditahan, mungkin kita tidak bisa berbicara di sini, ujar Bruno. Kelihatannya ia adalah pemimpin pos itu. Terlihat ada tanda panah kuning di seragamnya yang paling banyak dibanding yang lain. Bruno ikut perang besar saat memulai dari prajurit. Setelah perang, ia berganti-ganti resimen, namun akhirnya lebih memilih petugas border patrol untuk kabur dari kekacauan Phnom Boika. Di dekat pintu luar, terdapat juga petugas baru dan muda. Bisa dilihat dari tampang dan pangkat di seragamnya. Namanya Porfian. Ia bisa dibilang yang paling pendiam di antara tiga itu. Hilton Mitch mencoba berbicara secara pribadi padanya, namun ia cenderung penyendiri dan menghindari interaksi dengannya ataupun dengan teman-teman. Hilton Mitch tentunya tidak menyerah. Ia coba terus meyakinkan mereka bahwa memberikannya ke presiden bukanlah hal yang tepat dan tidak akan memengaruhi karir mereka. Dan ia juga beberapa kali menceritakan pengalaman dengan prajurit biasa yang dijadikan korban rezim di Marakapo.
Setelah beberapa argumen, akhirnya mereka berhasil meyakinkan Bruno untuk tidak membawanya ke presiden. Sebagai imbalannya, ia akan membawanya ke tempat proyek senjata rahasia yang jadi tempat tinggalnya di pedalaman untuk mengambil makanan dan perbekalan. Mereka pun setuju dan berangkat dengan berjalan kaki menyusuri hutan, ladang, sungai yang memakan waktu seharian penuh untuk sampai ke sana. Sesampainya di sana, mereka langsung di mana para petugas yang sudah kelelahan dan kelaparan langsung berpencar. Sementara Hilton Beach memilih tidur di kamar tersembunyinya. Begino akhirnya menemukan satu kontainer besar berisi makanan. Ia pun langsung memanggil rekannya dan langsung berlari. Namun sayangnya kaki Fofian tersandung salah satu kabel. Tiba-tiba sirine menyala. Ia dan rekan-rekannya pun kaget dan bingung dengan apa yang mungkin terjadi. Tetapi karena sudah biasa mendengar sirine yang berisi alarm palsu, mereka tidak terlalu menggubris dan memilih melanjutkan makan. Dan kemudian tertidur lelap karena kecapean, sama seperti Hilton Beach. Saat mereka bangun, mereka terkejut karena suara alarm semakin mengeras. Kebetulan, Hilton Beach juga terbangun dengan suara itu. Pada awalnya, ia mungkin mengira ada kebocoran di tempat tertentu yang cukup sering terjadi. Tapi perlahan, ia sadar bahwa alarm ini pernah diuji cobanya, tepat saat pengetesan senjata rahasia itu. Ia pun langsung panik bukan kepala. Siapa yang mengaktifkannya? Apakah kalian tak memberitahuku ada sirine itu? Tegas Hiltonis ke para petugas. Bruno dan Javier bilang bahwa mereka tidak melakukan apa-apa, sementara mereka melirik ke Fabian yang sepertinya terlihat gugup. Fabian pun akhirnya berkata bahwa ia tidak sengaja tersandung kabel ukuran besar berwarna campuran kuning dan hijau. Hilton Miss pun berkata lagi dengan suara yang bergetar. Oh, sialnya aku. Benar-benar itu yang kena. Bagaimana bisa sampai itu kena lagi jutaan kabel di sini? Kabel hijau kuning itu adalah kabel aktivasi program bomba Terrano, semacam program senjata pembunuh skala global yang menggunakan prinsip yang mirip dengan bom atom, namun diletakkan pada inti bumi, yang jika benar-benar meledak bisa membuat seluruh gunung berapi erupsi dan menimbulkan gempa besar di seluruh dunia. Atau dengan kata lain, mesin itu adalah mesin kiamat. Sebenarnya, Hilton tidak terobsesi dengan dominasi dunia. Bagdisola yang sebenarnya terobsesi. Namun karena ia bekerja di proyeknya, ia dianggap begitu juga oleh semua orang. Hilton Beach hanya menginginkan perdamaian, meski ia memilih dengan memberi ancaman opsi kehancuran total, namun sepertinya ide itu akan terjadi sekarang. Meski sempat berargumen, mereka langsung berusaha mencari panel kontrol, berharap bahwa proses aktivasi bisa dihentikan. Seingat Hilton Beach, aktivasinya perlu waktu 12 jam. Anggap saja ia tidur pada pukul 10 malam seperti biasa, maka sekarang sisa waktunya hanya 1 jam, karena jam tangannya menunjukkan jam 9 pagi. Setelah beberapa menit pencarian berakhir untuk pada akhirnya, Javier menemukan sesuatu di balik panel logam kusam yang hampir menyatu dengan dinding. Mereka pun langsung memanggil Hilton Mitch, di mana waktu sisa 5 menit. Hilton Mitch langsung mengunci matanya di depan panel. Ia berusaha membobol kode demi kode yang ia buat sendiri. Akhirnya, di 5 detik terakhir, sistem siap menerima autentifikasi terakhir. Namun tiba-tiba pintu ruang kendali terbuka paksa dan pasukan Zuma dari rezim kolonial Leon masuk dengan cepat. Mereka diperintahkan Leon untuk membuntuti dan langsung mengeliminasi mereka di tempat tinggal Hilton Beach. Setelah mereka terlihat di sebuah ladang tanpa perintah panjang, peluru bius dilepaskan satu persatu. Dalam sisa detik sebelum gelap menutup pandangannya, Fofian sempat menoleh ke arah pasukan yang mengelilinginya. Dengan napas terputus dan suara yang hampir hilang, ia berbisik, itu bukan alarm biasa. Itu hitung mundur bom kiam. Sebelum ia selesai berkata, semua orang di luar sana sudah meninggal, baik oleh gempa, gunung meletus, maupun bencana-bencana yang mengikutinya, dan mereka juga akan merasakannya. Sekian penyampaian cerita pendek dari saya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.